Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPGPAI dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Epa Nur Hopipa SPD. Saya adalah guru PAI SD Negeri 1 Purwareja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPGPAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 52421111022. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri 1 Purwareja untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan tahun 2024 pada kelas 4 dengan materi Aku Anak Soleh Subbab Salam. Berikut ini adalah uji kinerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ceria. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak semuanya hadir? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Amel kenapa? Sakit. Semoga teman-teman kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan dan kesehatan dan kembali belajar lagi bersama kita ya. Amin. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Ananda Raka. Teman-teman, sebelum kita belajar berdoa dulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ananda Raka yang sudah memimpin doa. Nah, berikutnya kita akan melakukan pembiasaan. Seperti biasa kita akan membaca surah pendek. Kita baca surah Al-Insyirah ya. Nah, diawali dengan ta'awudz dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Nah, anak-anak, perlu kalian tahu bahwa doa sebelum kegiatan atau mau melakukan aktivitas adalah hal yang penting karena dalam doa tersebut akan membawa kita keselamatan, kedamaian, dan kelancaran dalam memahami ilmu yang kita pelajari ya. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Nah, di sini siapa yang mau memimpin nyanyinya dulu? Silakan Sita. Ya, maju ke depan. Ya, untuk yang lainnya silakan untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tak terlupa darahku. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang sifat wajib bagi Rasul.
lagi. Nah, sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama, sidik, yang artinya benar. Yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Nah, dalam pembelajaran kali ini, yaitu akan belajar tentang sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yaitu sikap dalam menyampaikan salam. Nah, berkaitan dengan pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang salam. Nah, coba kalian amati gambar ini. Di sini ada 4 gambar ya. Yang pertama, anak yang sedang berpamitan kepada orang tua. Yang kedua, ada anak yang sedang berpapasan dengan sahabatnya. Yang ketiga, anak yang sedang menelepon atau menerima telepon ya. Nah, yang terakhir ada anak yang mau bertamu ke sahabatnya. Coba ibu mau tanya yang pertama, bagaimana sih sikap kita ketika mau berangkat ke sekolah? Coba, ada yang mau jawab, ada yang bisa nggak? Saya, Bu. Silakan sih Pak. Biasanya saya memberi salam kepada orang tua atau saudara sebelum berangkat sekolah, Bu. Iya, betul sekali. Nah, itu mencerminkan anak yang baik dan patuh kepada orang tua ya. Kalau kita mau ke sekolah harus pamit dulu, harus salam dulu kepada orang tua supaya ketika kita dalam perjalanan mendapatkan keselamatan dan ketika kita sudah di sekolah mendapatkan ilmu yang barokah. Tepuk tangan dong untuk si Pak. Nah, untuk yang kedua, gambar kedua, anak sedang bertemu dengan sahabatnya. Coba, bagaimana sikap kalian ketika bertemu sahabat di jalan? Silahkan Iqbal. Biasanya saya memberi salam duluan dan tersenyum, Bu. Iya, biasanya saya menjawab salam duluan dan tersenyum. Bagus sekali Iqbal, itu mencerminkan sahabat yang baik dan setia ya. Nah, tepuk tangan untuk Iqbal. Nah, yang ketiga, bagaimana sikap kalian ketika mau menelepon atau menerima telepon dari orang lain? Coba, ada yang bisa? Saya, Bu. Silahkan Iqbal. Biasanya saya memberi salam duluan, Bu, seperti Assalamualaikum atau halo. Iya, kalau kita mau mau menerima telepon atau mau telepon ke orang lain, diusahakan pertama kali kita harus menjawab semuanya harus mengucapkan salam. Bagaimana sih ucapan salam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 8. Aku anak soleh, subbab salam. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi pengertian salam, dalil yang mendasari, dan keutamaan salam dalam ajaran Islam. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalian juga dapat menjelaskan adab, makna, dan tata cara mengucapkan salam yang baik dan benar. Yang ketiga, kalian dapat mempraktikkan penggunaan salam dalam interaksi sehari-hari sesuai situasi dan kondisi. Yang pertama ada penilaian proses selama kalian belajar. Yang kedua, observasi sikap. Nanti Ibu akan berkeliling ya. Bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana kalian menuangkan ide-ide ya, dan solusi yang terdapat dalam masalah. Yang ketiga, performa berupa presentasi dan pengetahuan selama kalian mengenal dan memahami materi salam. Menyampaikan salam adalah termasuk perilaku yang terbaik ya. Nah, Rasulullah telah mengisahkan ya, mana ajaran yang terbaik kata Rasul, memberi makan kepada fakir miskin dan memberi salam kepada orang lain yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. Jadi dalam hadis Rasulullah
memberikan salam juga enak menjawabnya. Coba di sini ada pengertian salam. Siapa coba bagaimana sih pengertian salam secara bahasa? Bagaimana? Silahkan. Salam berasal dari kata dalam bahasa Arab salamun, yang artinya damai, keselamatan, kesejahteraan, atau perlindungan dari bahaya. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Sipa dulu. Nah, salam berasal dari bahasa Arab yaitu salamun, yang artinya damai, keselamatan, kesejahteraan, dan perlindungan dari bahaya. Sedangkan salam berarti ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita juga yang menjawab salamnya harus lengkap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada teman kita yang mengucapkan salamnya contoh assalamualaikum, berarti kita juga yang mendengarnya hanya mengucapkan waalaikumsalam. Tetapi kalau ada teman kita yang mengucapkan salamnya lengkap, yang mendengarnya juga harus dijawabnya dengan lengkap. Coba ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu mengucapkan salamnya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kalian praktikan ya dalam kehidupan sehari. Kalau ada teman kita yang mengucapkan salamnya lengkap, berarti harus dijawabnya juga lengkap. Kalau yang hanya assalamualaikum, jadi dijawabnya juga tidak lengkap. Kalian dengarkan dan amati video terkait mengucapkan salam. Pemirsa, peraturan Surabaya meletus mengakibatkan gundukan tanah pada bisa gitu ya. Assalamualaikum. Kejadian ini terjadi diakibatkan oleh pemasangan pipa PDAM. Assalamualaikum. Di rumah ada orangnya gak sih? Mengucapin salam gak ada yang jawab. Kayak ada yang ngetok sama ucapin salam. Membuat warga ada. Nah, tadi kita sudah menonton video ya yang berkaitan dengan tata cara kita menjawab salam dan mengucapkan salam. Coba tadi dari video tadi, ketika di rumahnya tidak ada orang lain, tidak ada siapapun ya di rumahnya. Jadi yang menjawab salamnya siapa? Malaikat. Ya, kalau kita masuk ke rumah, contohnya di rumahnya tidak ada orang tua, tidak ada saudara, atau tidak ada adik. Ketika kita mau pulang, ucapkan salam dulu ya. Walaupun tidak ada yang menjawab, tapi sudah dijawab oleh malaikat ya. Nah, sekarang ibu akan membagi kelompok ya, terdiri dari 4 atau 5 orang. Yang ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang ibu mau membagikan LKPD-nya ya. Kelompok 4. Ditulis dulu identitas kelompoknya. Isi. Kelompok 3. Kelompok 2. Tulis dulu identitas kelompoknya di lembar LKPD. Ada tulisan LKPD-nya di sana, ada nama kelompok. Kalian tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, anggota kelompoknya siapa saja. Silahkan tulis dulu identitas kelompoknya. Nah, kalau sudah
IPA 3. Sudah ditulis identitas kelompoknya? Sudah. Kan kalian jawab permasalahan yang ada di sini. Nanti solusinya bagaimana? Tulis di lembar LKPD yang ketiga. Mengapa banyak orang yang kurang menyadari pentingnya memberi salam dalam kehidupan sehari-hari? Coba kalian diskusikan bagaimana sih jawabannya. Nanti tulis di sini, baru solusinya tulis di bawah. Silakan. Solusinya sudah ada? Sudah. Sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Nah, sebelum kita presentasi, kita speaking dulu ya. Kita bernyanyi tentang amal yang disukai Allah. Lirik lagunya sedang apa? Bisa? Bisa. Coba kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Amal apa? Amal apa yang disukai Allah? Sebarkanlah, assalamualaikum. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 3 dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang apa dampak dari kebiasaan tidak membalas salam terhadap hubungan sosial. Kelompok 3, nama anggota kelompok Sakila Adelia, ada Jessica Putri, Intan Fitria Septiani. Kami berharap teman-teman dapat mengikuti dan memberikan masukan di akhir presentasi. Pertama, kami akan menjelaskan solusi yang kami dapatkan terkait masalah yang kami pecahkan, yaitu solusi pemecahan masalah. Yang satu, menanam kesadaran bahwa membalas salam adalah kewajiban. Kedua, memberikan pemahaman bahwa membalas salam adalah bentuk penghormatan dan memperkuat hubungan sosial. Ketiga, memulai dari diri sendiri untuk membalas salam dengan penuh penghormatan agar menjadi bagian bagi orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami terbuka untuk pertanyaan atau masukan dari teman-teman. Silakan kepada kelompok yang lain jika ada komentar atau masukan untuk kelompok 3. Kelompok 3, saya setuju dengan pendapat kalian bahwa membalas salam itu penting. Namun bagaimana jika kita tidak mendengar salam yang diberikan oleh Tuhan? Silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Karena kita tetap sabar dan tenang karena mungkin teman saya sedang sibuk atau tidak kedengaran salam kita. Bagaimana kelompok 3? Sudah puas jawabannya? Sudah. Silakan tutup presentasinya. Cukup sekian presentasi dari kami. Prestasi yang usai begitu cepat sama halnya dengan gaya yang misalnya singkat tapi kedengarannya melekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di tahap akhir ya pembelajaran. Nah, kita simpulkan dari diskusi kelompok, semua kelompok ya, setiap kelompok menjawab salam dan mengucapkan salam itu hukumnya sunnah dan menjawabnya wajib. Jadi kita sebagai umat Islam harus menjawab salam dan harus mengucapkan salam ketika kita mau masuk rumah, mau masuk ke kelas, ataupun ketika kita bertemu dengan orang lain, kita diwajibkan untuk menjawab salam. Oke, sekarang Ibu akan bertanya
Saya Bu. Silakan sih Pak. Saya belajar lebih banyak tentang cara memahami materi secara bersama-sama dan menghubungkan ide-ide dari anggota kelompok. Iya, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk si Pak. Sekarang kita tepuk semangat dulu ya untuk meningkatkan semangat kita. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah pelajaran hari ini kita sudah berada di ujung pembelajaran. Kita simpulkan bagaimana pembelajaran tadi ya. Coba ketika kita mengucapkan salah hukumnya apa? Wajib. Nah, kalau menjawab salah hukumnya Wajib. Nah, ketika kita mengucapkan salam baik kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman-teman, itu teh merupakan sikap yang baik ya, sikap yang baik yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang apa? Tentang salam. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar pendidikan agama Islam tentang materi salam? Bahagia ya? Bahagia kan? Bahagia. Apakah dari pembelajaran tadi materinya mudah atau sulit? Mudah. Ada pelajaran yang kalian tidak pahami? Oke, untuk selanjutnya Ibu akan laksanakan penilaian sumatif. Silakan kalian siapkan buku tulisnya dan alat tulisnya. Ibu akan membagikan LKPD yang terdapat soal-soal di dalamnya. Sudah selesai mengerjakan? Sekarang Ibu mau mengambil LKPD dulu dikumpulkan. Nah, sekarang Ibu mau kasih jempol kepada teman-teman kita yang sudah semangat belajarnya dan sudah konsentrasi dalam pembelajaran, dan tadi ketika berdiskusi kelompok juga sangat semangat ya ketika belajarnya. Ibu ajukan jempol kepada Sipa dan Sakila. Tepuk tangan untuk teman kita. Nah, Ibu ucapkan terima kasih juga kepada seluruh anak-anakku yang soleh dan solihah, yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Terima kasih ya sudah belajar dengan Ibu, sudah semangat belajarnya, dan sudah bekerja sama dalam diskusi kelompoknya tadi. Nah, untuk materi selanjutnya ya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang apa anak soleh, tapi subbabnya lainnya beda, yaitu tentang saling menolong. Jadi bagaimana kita menolong orang lain ketika kita sedang di jalan atau ketika kita sedang berada di rumah, baik menolong kepada ibu, bapak, atau saudara. Nah, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh anak-anak yang sudah belajarnya sudah semangat